Halo, Halo Sobat Miraset, welcome to BBM Special Edition. tepoknya mana? Kok dia nggak disapa? Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai bagaimana investasi di Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Dan spesial banget di edisi ini untuk kalian yang baru mau mulai saham, kita akan ngobrol langsung dengan 3 narasumber yang terpercaya, 3 senior area manager Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ini pertanyaan yang paling mewakili bagi para investor pemula yang belum masuk di pasar modal Indonesia. Bagaimana sih cara mereka untuk dapat berinvestasi di capital market? Nah, untuk sahabat Mirae Asset Sekuritas, yang paling pertama, kamu mesti punya account dulu dong. Tanpa account tidak bisa investasi. Benar ya, Ibu? sekali. Jadi untuk sahabat Mirae Asset Sekuritas, untuk memulai pertama kalinya investasi di saham, harus buka account dulu. Sahabat Mirae Asset Sekuritas sekarang kalau buka account tuh sangat gampang. Cukup dengan online daftar di sini, atau bisa juga datang ke kantor kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kepada semua narasumber kita nih, sebenarnya semudah apa sih membuka akun di Mirae Asset Sekuritas Indonesia? Pembuka akun di Mirae Asset Sekuritas itu sangat mudah. Karena Mirae Asset Sekuritas sudah menyediakan 2 fasilitas pembukaan akun. Akun yang pertama itu secara manual, yang kedua adalah secara online. Nah, untuk yang online nih caranya gimana nih? Nah, kalau untuk yang online bisa klik link seperti ini, ya. Nanti bisa diinput data dokumennya berupa KTP, NPWP, dan data rekening bank yang dibutuhkan di sini. Untuk pilihan banknya tuh seperti apa sih? Soalnya banyak juga sahabat Mirae Asset yang agak ragu untuk mencantumkan. Mungkin bisa bantu nih dijelaskan sebenarnya RDN itu apa dan pilihan bank yang tersedia di Mirae Asset Sekuritas ini apa aja? Nah, RDN itu adalah rekening dana nasabah, yang dimana nantinya itu adalah tempat penampungan atau pooling uang yang digunakan untuk jual beli sahamnya. Oke, jadi uangnya akan disetor di rekening dana nasabah. Betul Tapi sekali. pilihan banknya apa aja nih? Nah, untuk pilihan sendiri tadi ya, seperti untuk yang online, pembukaan online itu kita ada pilihan saat ini rekening tabungan BCA. Oke. Nah, sedangkan untuk yang manual kita punya 4 jenis pilihan nih. Ada BCA, bisa Mandiri, bisa CIMB Niaga, bisa Permata. Mirae Asset kan merupakan broker retail terbesar. Nah, sebenarnya fasilitas rekening apa saja sih yang bisa dibuka di Mirae Asset? Di Mirae Asset fasilitas untuk pembukaan rekening bagi nasabah ada 4. Yang pertama adalah rekening reguler dan ini wajib dipunyai oleh semua nasabah. Yang kedua ada rekening day trade. Yang ketiga ada rekening syariah dan yang keempat paling populer adalah rekening margin. Nih Pak, misalnya saya itu sebagai investor pemula, rekening apa yang Bapak preferensikan dan rekomendasikan kepada saya? Nah, yang pasti adalah rekening reguler. Jadi untuk awal pemula semua usahakan dari rekening yang reguler ya Pak ya? Betul Ibu Ali. Pertanyaan selanjutnya apa ya biar siap-siap jawab? Apa yang Jadi setelah akhirnya saya memilih rekening reguler tersebut, apa yang harus saya lakukan sebagai nasabah pertama kali? Wow, nggak ada yang jawab. Geser ke sono. Saya Geser ke sono. Nah, berikutnya, sahabat Mirae Asset Sekuritas, yang pertama dilakukan adalah cek email. Setelah akunnya jadi, Mirae Asset akan mengirimkan konfirmasi letter yang berisikan user ID, password, dan PIN, dan nomor rekening RDN-nya. Jadi, sahabat Mirae Asset Sekuritas bisa login ya di HOTS dan NeoHOTS sesuai user ID yang diterimanya, dan kemudian melakukan setoran pertamanya di nomor RDN-nya. Nah, ini selanjutnya nih, setelah kita sudah melakukan top up dana dan mengisi RDN kita. Nah, kadang-kadang kan sahabat Mirae Asset nih bagi investor pemula seperti saya nih, kebingungan nih, aduh saya mau investasi saham apa, saya mau transaksi apa, itu apakah ada bantuan atau event belajar bareng yang bisa diberikan kepada nasabah Mirae Asset? Nah, pastinya itu ada. Nah,
para nasabah baru yang join, khususnya untuk pemula, nah jangan terburu-buru nih untuk beli saham ya. Karena dari semua galeri kita yang tersedia, kita siap memberikan edukasi kepada nasabah kita. Atau para nasabah juga bisa langsung cek YouTube channelnya Mirai Aset Sekuritas karena sudah disediakan yang namanya BBM, Belajar Bareng Mirai Aset. Nah, di dalamnya sudah tersedia berbagai macam materi yang dibutuhkan oleh para sahabat Mirai Aset maupun nasabah pemula. Nah, sahabat Mirai Aset, jadi kalian bisa men-search ulang materi-materi yang ada di BBM episode sebelumnya. Oh ya, sorry. Tuh, kalian selain belajar dari channel YouTube Mirai Aset, sahabat Mirai Aset juga bisa belajar dari para tim investment spesialis Mirai Aset yang ada di kantor Galeri Mirai Aset Sekuritas se-Indonesia. Bisa cek jadwalnya di sini. Jadi secara rutin, sahabat Mirai Aset bisa belajar terus. Bukan hanya dari YouTube, tapi juga bisa dari tim kami yang sudah handal. Biasanya nih, dan mengenang saya pada masa dulu nih, masih awam sebagai investor saham. Setelah belajar banyak, makin bingung biasanya. Biasanya apa nih yang bisa dibantu oleh tim Mirai Aset Sekuritas Indonesia? Sebenarnya, kalaupun itu hal yang wajar ya, karena ini bisa dibilang adalah sebuah produk baru bagi pemula. Nah, ketika dia mengikuti edukasi, kadang memang masih ambigu nih, masih bingung. Nah, yang harus diperhatikan adalah step by step. Materi per materi yang dia wajib pelajari. Contoh untuk pemula itu mungkin ada baiknya dia menguasai dulu sistem. Jadi aplikasinya? Ya, penggunaannya, NeoHots ataupun yang HOTS yang di PC atau laptop. Nah, setelah itu barulah mungkin dia bisa nih belajar untuk analisa yang terbagi dua. Ada fundamental, ada teknikal. Nah, ini kembali lagi ke sahabat Mirai Aset atau para nasabah pemula. Dia lebih chemistry-nya kemana nih dapatnya nih. Atau mau keduanya pun itu boleh, akan lebih baik. Nah, mungkin seperti itu tuh sebelum melanjutkan ke step berikutnya untuk pembelian sahamnya. Ini kan misalnya nih saya sebagai investor pemula dan ternyata saya tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan analisa teknikal dan fundamental. Nah, mungkin ada tanggapan atau rekomendasi dari narasumber lainnya mengenai apa yang harus saya lakukan. Sahabat Mirai Aset di zaman sekarang untuk mendapatkan informasi untuk membantu kita mengambil keputusan sudah tidak terlalu sulit. Program-program dari Mirai Aset ada yang dinamakan Superstock, KPSA, dan Hidden Master. Jadi ada 3 program edukasi ya Pak ya? Betul, program itu sudah banyak. Dan selain itu pun dari tim analis research kita juga memberikan setiap hari ya market update dan pilihan rekomendasi saham juga. Wah, berarti lengkap sekali ya mengenai program edukasi dan literasi keuangan di Mirai Aset Sekuritas ini. Nah, di BBM Special Edition ini kita ada beberapa pertanyaan yang muncul di official Instagram Mirai Aset. Nah, pertanyaan pertama nih. Nah, ketika market kita lagi down atau terkoreksi, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan profit loh di market kita ya. Karena setiap kali penurunan akan ada kenaikan. Nah, kita tinggal cari momentum penurunan itu adanya di mana. Jadi nggak usah khawatir kalau market lesu. Pasti nanti juga akan naik lagi. Percayalah. Nah, semuanya sudah disediakan nih buat para sahabat Mirai Aset. Nah, bisa dicek ya materi BBM, candlestick, ataupun expertise untuk Bollinger Band. Oke, berarti jangan sampai telat, jangan sampai ketinggalan, pantau terus official channelnya Mirai Aset. Yang terpenting sebetulnya ketika ada dana yang tersedia dan market lagi lesu, kita bisa diversifikasi produk. Mirai Aset sudah menyediakan namanya Max Fund. Kita bisa membeli reksadana melalui portofolio yang kita miliki supaya aset kita terus bertambah. Jadi salah satu langkah bijaknya adalah kita juga mendiversifikasi aset kita, nggak cuma fokus di saham aja tapi juga di reksadana ya Pak Agus. Betul Ibu Alia. Wah, lengkap sekali ya, berarti pilihan investasi di Mirai Aset ada saham dan juga ada reksadana. Pertanyaan kedua dari official Instagram Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, Pak
Agus dan Bu Linda nih, siapa mau duluan? Kayaknya Siapa jawabannya beda-beda nih Mbak Alia. Kayaknya Pak Agus sudah di ujung nih. Boleh saya dari yang paling bijak dulu. Paling Silakan, bijak Pak nih. Agus. Sahabat Mirai Aset Sekuritas, kalau saya secara pribadi untuk screening saham itu lebih cenderung secara fundamental. Oke. Jadi kita menganalisa laporan keuangan masa lalu dari suatu perusahaan untuk memprediksi kenaikan harga di masa yang akan datang. Oke, jadi lebih ke performance perusahaan di past performance ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Bu Linda bagaimana nih? Nah, kalau saya ya, dulunya pertama kali beli saham, saya itu sangat bingung ya, mau beli saham apa. Saran saya buat sahabat Mirai Aset Sekuritas, pertama kali beli itu saham blue chip. Ya, bagi saya beli saham blue chip itu lebih aman. Jadi kalau nanti sahamnya turun, saya bisa menambah beli lagi gitu loh. Nah makanya kita menabung saham kan. Jadi nggak usah khawatir kalau naik aset kita tambah naik. Kalau turun itu kesempatan untuk beli lagi. Wah cakep banget ya. Oke, nah jawaban terakhir nih dari Pak Ilham. Nah, kalau saya kita kembali ke sistem NeoHots atau HOTS ya. Karena saya bisa bilang robot NeoHots atau HOTS ini udah cukup canggih ya. Dia ada menu search stock. Itu untuk screening saham. Dan sebenarnya di YouTube channel BBM pun sudah kita sediakan untuk screening saham ya. Nah pilihannya sangat mudah. Di dalam search stock itu ada 4 pilihan nanti ya. Kita bisa pilih berdasarkan pola candle ya. Atau kita bisa berdasarkan chartis ya. Nah, jadi bentuk chart apa yang mau kita ambil dari indikator apa. Nah cukup mudah. Tinggal klik langsung kelihatan sahamnya apa aja nanti. Jadi ternyata memang ya beda investor, beda cara berinvestasi dan juga pastinya beda cara nih untuk men-screening saham. Nah tergantung bagi investor pemula di Mirai Aset kalian cenderung nyaman menggunakan cara yang mana. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pamungkas yaitu pertanyaan terakhir. Oke, tips and trick kalau dari saya fokus. Fokus di sini maksudnya fokus kepada portofolio kita atau saham yang kita miliki ya. Jangan selalu lihat rumput tetangga atau saham tetangga ketika hijau punya kita merah, jangan ya. Jadi kita fokus kepada saham kita dan lakukan analisa dengan baik. Itu saya. Bu Linda? Kalau saya, karena saya investnya jangka panjang ya, jadi saya lebih suka investasi di saham blue chip. Oke, dan gimana Pak Agus? Ya, tip and trick itu sebetulnya bagi dulu pembelajaran saya yang pertama itu adalah kedisiplinan. Kedisiplinan untuk setting planning trading kita. Oh, jadi memang harus punya plan ya Pak ya? Betul. Kapan dan di harga berapa kita mau beli, dan kapan dan di harga berapa kita harus jual. Dan di situ memang untuk meminimalisir risiko. Artinya ketika kita harus cut loss, ya kita harus lakukan cut loss. Jadi cut loss itu memang penting ya Mbak Alia ya? Iya, jadi memang disiplin tuh ternyata salah satu kuncinya. Wah berarti ada 3 tips and trick bagi para investor pemula. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah mindset, dan yang terakhir adalah disiplin. Kalau ketiganya di-combine ini pasti ya investor-investor Mirai Aset bakalan cuan abis nih Mbak Alia. Iya, setuju banget. Nah, terima kasih banyak ya untuk Pak Ilham, Bu Linda, dan Pak Agus nih udah bagi-bagi rahasia untuk para sahabat Mirai Aset berinvestasi dari step yang paling awal. Keringatan nih, ini kayak cerdas cermat nih, takut nih saya. Terima kasih sahabat Mirai Aset telah menyaksikan BBM Special Edition kali ini. Pastikan terus untuk saksikan BBM karena sahabat Mirai Aset bisa selalu upgrade ilmu dan menjadi investor yang selalu cuan. Sampai jumpa Dan happy cuan!